Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indi Aulia dengan NIM 223141059. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dengan NIM 223141057. Nama saya Nasyawa Pramrita Maheswari dari NIM 223141074. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Mari semangat semuanya ya. Oke, sebelum kita belajar, kita mulai doa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Sebelumnya masih ingat nggak kalian belajar apa? Betul, tulang. Nah, sebelum kita belajar kita akan semangat dulu ya. Ya, semangat. Ya, kalau tidur kan Bu Guru. Oke Bu, ayo kita masuk. Satu, dua, tepuk semangat. 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 Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke. Selanjutnya, apa yang terjadi jika tulang kita itu kekurangan kalsium? Semuanya bisa. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang itu semua hari ini. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh guru kita, Guru Kasih. Selanjutnya kita akan belajar yaitu apa? Yang menyerang pada apa itu sistem gerak? Boleh dibaca bareng-bareng. Sistem muskuloskeletal bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Coba bayangkan tubuh kita itu sebagai mesin. Kemudian sistem muskuloskeletal tubuh adalah yang menggerakkan mesin kita. Sudah dibayangkan? Sudah. Oke. Selanjutnya yaitu ada faktor resiko yang penyakit pada sistem gerak. Yang pertama ada faktor usia. Nah, semakin tua resiko terkena penyakit tua itu semakin tinggi. Contohnya kemudian genetik. Nah, genetik itu ada riwayat keluarga dan riwayat juga seperti kurang olahraga, obesitas, orang gerak itu juga termasuk faktor resiko penyakit pada sistem gerak. Nah, yang pertama ada osteoporosis atau tulang yang rapuh. Nah, osteoporosis ini adalah kondisi pengeroposan tulang yang dikenal sebagai osteoporosis yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, ada simulasi kerusakan tulang pada osteoporosis menggunakan telur. Nah, tujuannya yang pertama yaitu mensimulasikan kondisi tulang sehat dan tulang osteoporosis menggunakan telur. Kemudian yang kedua menunjukkan pengaruh zat asam terhadap kekuatan tulang atau jangan
untuk 5 hari. Ini cuka telurnya itu sampai kerendam sama air cuka ya, jangan cuma setengah ya. Nanti setiap harinya kalian dicek, terus nanti hasilnya dicatat ini ya, pokoknya ini 4. Ya Bu, setiap harinya ya 5. Hari ini tadi kita belajar apa? Surat. Wah, pintar semua. Kita kasih tepuk wow dulu semuanya. Ayo coba tepuk wow. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Nah, berikut ini contoh salah satu video eksperimen osteoporosis menggunakan telur yang dilakukan oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fitna Singgani Bersafa. Saya Oktavani. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari praktikum kami yang judulnya itu adalah penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia dengan medianya itu adalah Telur, karena telur itu memiliki zat seperti tulang manusia. Oke, jadi pada hari pertama, nah kulit telur itu tampak mulai berbuih. Nah, terlihat gelembung-gelembung di permukaan kulit telur. Kemudian warna telur itu tetap seperti awalnya, jadi warnanya itu masih oranye kecoklatan dan tidak ada bau yang mencolok pada telur. Kemudian pada hari kedua, gelembung di permukaannya itu semakin banyak. Nah, kulit telur itu kalau disentuh itu sedikit lunak dan juga bau asamnya itu mulai tercium dari larutan cukanya. Oke, pada hari ketiga sebagian kulit telur itu tampak mengelupas atau larut ke dalam itu cairan cukanya. Nah, permukaan telurnya itu kalau dipegang itu halus dan juga lunak. Nah, telurnya itu tampak sedikit membengkak dan itu kuning telur itu tampak menembus seperti kelihatan dari luar seperti itu. Nah, kemudian pada hari keempat, kulit telur tuh hampir seluruhnya tuh hilang. Terus dilanjutkan dengan telur tuh terasa kenyal seperti karet. Kemudian dilanjutkan dengan telur menjadi transparan dan bagian dalam tuh terlihat jelas. Kalau di hari yang kemarin kan cuma kelihatan sedikit ya Mbak ya? Iya, kuningnya. Nah, kalau di hari yang keempat ini benar-benar kelihatan nyata, transparan gitu teman-teman. Dan bau cuka itu semakin kuat, menyengat seperti gambar di atas. Nah, kemudian pada hari kelima, telur telah tidak memiliki cangkang. Jadi telurnya itu udah nggak memiliki cangkang, hanya dilindungi oleh membran tipis yang masih utuh. Kemudian permukaan telur itu terasa licin, lembek, dan lebih kenyal dibandingkan hari sebelumnya. Jadi makin licin, makin lembek. Nah, terus telur menjadi semakin transparan, bagian kuning telurnya itu tampak jelas dari luar. Ukuran telur sedikit lebih besar dari sebelumnya.
Jika disentuh dengan sedikit tekanan saja, telur terasa seperti balon air, jadi kayak kenyal mendut. Nah, larutan cuka juga semakin keruh dengan muncul bau asam yang lebih tajam, jadi bau banget asamnya, asam cukanya. Dan yang terakhir, tidak ada lagi gelembung karbon dioksida di permukaan larutan sebagai reaksi kimia utama telah selesai. Kalau di pertemuan yang pertama kan ada gelembungnya ya Mbak ya. Di pertemuan terakhir itu udah nggak ada sama sekali teman-teman. Nah, hari kelima ini biasanya menandai kondisi maksimal dari hasil reaksi. Jadi telur sudah benar-benar menunjukkan struktur tanpa kalsium yang sangat cocok untuk mengilustrasikan pengeroposan tulang seperti pada osteoporosis. Kesimpulannya, melalui praktikum ini peserta didik itu bisa memahami bahwa penyakit seperti osteoporosis itu dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan juga mudah patah, sebagaimana terlihat pada model tulang yang diwakili oleh cangkang telur yang direndam cuka tadi. Nah, eksperimen ini menunjukkan bahwa paparan zat tertentu dapat mengurangi kekuatan struktur tulang, menyerupai proses demineralisasi yang terjadi pada penderita osteoporosis. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 1, sampai jumpa di eksperimen selanjutnya. Dadah.